Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dita Dwi Ilham dengan NIM 3 digit terakhir 076 dari Praktikum C Tero Angkatan 2024. Sini saya akan menjelaskan 3 materi sekaligus untuk Praktikum 9, 10, dan 11, yaitu FreeTOS Tax, Middle, dan Advance. Mungkin dari materi ini kita akan kilas sedikit saja. Apa itu FreeTOS Tax? Nah, definisi task itu seperti unit eksekusi terkecil di FreeTOS yang berjalan secara multitasking pada embedded system. Nah, multitasking itu seperti apa? Multitasking itu menjalankan beberapa fungsi secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Nah, FreeTOS scheduler itu mengatur eksekusi task secara bergantian berdasarkan prioritas dan kondisi sistem. Unit eksekusi dalam sistem embedded itu ada seperti ini, teman-teman. Bisa kita lihat. Aduh, unit eksekusinya seperti ini. Mungkin kita lanjut ke materi yang ketiga, materi selanjutnya, konsep middle dalam FreeTOS Task. Nah, konsep middle itu ada yang namanya manajemen task tingkat tengah, itu ada running, blocking, delete, ada suspended, dan delete juga. Nah, itu tuh disatukan ke dalam sebuah konsep dari return. Nah, status tasknya itu yaitu running, ready, blocked, suspend, dan delete. Dan prioritas dan preemptive itu scheduler mengatur task berdasarkan prioritas dan reason, dan smart semaphore dan mutex itu sebagai sinkronisasi antar task dan ya digunakan untuk akses resource secara bersamaan. Lalu ada QW communication yang dimana sebagai pengirim data antara task secara aman dan ya terstruktur gitu. Lalu fitur dalam manajemen task-nya FreeTOS itu yang pertama ada task notifikasi, yaitu metode komunikasi ringan antar task tanpa adanya overhead tinggi. Lalu ada software timer, yaitu penjadwal task berbasis waktu menggunakan timer perangkat lunak. Dan di samping itu ada memory management, yaitu sebuah berupa dynamic task creation dan direction dengan manajemen memory heap FreeTOS. Lalu ada event groups, yaitu sebuah sinkronisasi kompleks antar task menggunakan event flag dan bit masking. Yaitu ada fitur FreeTOS task-nya itu ya, fitur advance dari FreeTOS-nya itu. Nah, ini ada contoh penggunaan FreeTOS task dalam sistem embedded itu bisa kita contohkan penggunaan dalam diagram block system yang berupa task sensor reading, data processing, dan komunikasi berjalan paralel pada mikrokontroller. Lalu manfaat dari FreeTOS itu meningkatkan responsivitas, modularitas aplikasi, dan kemudahan pengelolaan multifungsi secara bersamaan. Oke, ini contoh implementasinya dan ringkasan itu pada poin-poin utama. Ini kita masuk ke sesi terakhir yang dimana multitasking efisien dari FreeTOS Task ini memungkinkan multitasking efisien di sistem embedded dengan scheduler yang handal dan adanya konsep middle yang dimana manajemen status task dan prioritas treatment itu disinkronisasi pada semaphore ini ya, lalu dan dengan mutex serta QW antar task. Nah, ada fitur advance-nya juga yang dimana dari fitur advance ini task notification seperti software timer, manajemen memori dinamis, dan event group untuk sinkronisasi data itu menjadikan kompleks. Nah, sebelum kita tutup penjelasan ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran dari summary arsitektur. Ini mana di sini ada summary dari FreeTOS-nya juga, FreeRTOS, yaitu ada sensor reading task, data processing, dan data komunikasi. Itu dijadikan satu dari RTO scheduler. Nah, mungkin itu aja. Sisanya kita akan lanjut untuk membahas program dari FreeRTOS ini juga. Oke, untuk modul yang ke-10 ini percobaan 1
kita membuat ini teman-teman, RTOS interrupt. Ya kurang lebih programnya seperti ini. Kita sudah sukses untuk menguploadnya. Ya jadi program ini tuh bekerja seperti ini teman-teman. Jadi LCD I2C-nya itu akan menyala selama 2 detik. Nah, ketika selama 2 detik itu teman-teman kita bisa interrupt, yaitu dengan indikator merah. Nah, itu bisa kita interrupt teman-teman dengan menekan tombol. Kita akan tekan ketika lampunya merah, lalu kita akan menginterrupt LCD agar tidak bekerja dan akan menampilkan DHT. Ya, DHT suhu seperti ini. Kita akan tekan lagi. Kita interrupt dan kelihatan DHT selama 1 detik. Jadi cara kerja sistemnya sendiri itu yaitu tas DHT itu membaca suhu kelembapan dari sensor DHT itu selama 2 detik ketika tombol interrupt ditekan. Lalu tes LCD itu mengambil data terbaru dan menampilkan ke LCD setiap 1 detik. Jadi saat push button ditekan seperti ini, yaitu falling edge interrupt GPIO 14 yang saya pakai itu memicu ISR, hanya memberi notifikasi mengirim ke queue atau set flag untuk event tombol. Mungkin untuk percobaan pertama seperti ini saja teman-teman. Sekarang percobaan kedua yaitu menggunakan SD card teman-teman. SD card, sensor suhu seperti DHT dan juga LCD I2C. Untuk projectnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ketika sudah dinyalakan, maka ISP menjalankan RTOS untuk mengelola beberapa task secara bersamaan. Lalu tas LCD-nya itu selalu menampilkan suhu seperti ini teman-teman, temperatur dan kelembapan. Lalu kemudian itu tas read temperatur membaca suhu dari sensor seperti DHT 22 secara periodik. Lalu kemudian ada tas lock SD, yaitu prioritasnya rendah, yaitu ini kita sudah pasangkan micro SD juga ke dalam sini, yaitu menyimpan data suhu ke SD card secara interval tertentu. Karena ini kita pakai RTOS tas dengan prioritas lebih tinggi, jadi akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu hasil suhu ini akan ditampilkan di LCD dan disimpan ke SD card sebagai file log data CSV. Ya, kita bisa lihat untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Kita akan pindah ke outputnya. Ya, bisa kita lihat teman-teman untuk outputnya. Kita akan pause terlebih dahulu. Jadi untuk tas DHT Core 1 ini itu akan berjalan, lalu kemudian tas SD lock atau micro SD-nya lock tersimpan seperti itu teman-teman. Lalu untuk LCD-nya update ke, jadi ada 3 tas. Tas 1 DHT, tas 2 LCD, dan tas 3 yaitu SD lock. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini untuk project kita kali ini. Untuk percobaan 2 dengan menggunakan micro SD.
Oke, teman-teman, mungkin kita akan lanjut untuk membahas program dari FreeRTOS Middle, Free RTOS Middle. Nah, untuk program di atas itu dirancang dalam FreeRTOS tingkat menengah atau middle dengan fokus pada komunikasi dan sinkronisasi data. Jadi alur dari program ini adalah dibagi menjadi dua modul utama. Dari modul pertama itu ini dari secara keseluruhan dari definisi dan sebagainya itu akan secara bergantian oleh touch display untuk mencetak ke sebuah hasil output ke monitor serial, dan penggunaan QEW di sini sangat penting dalam level middle, yang dimana dari program itu mampu menjaga data tetap aman dan mencegah terjadinya korupsi data akibat dua tugas yang berebut, dan terjadinya sebuah penumpukan data dalam waktu bersamaan. Nah, modul ini berfokus pada efisiensi kinerja dari program yang menggunakan binaries semaphore sebagai saklar utama sinkronisasi antara tombol fisik dan eh, variabel program. Nah, pada level ini, microcontroller yang ada di program ini biasanya dipaksa untuk memberikan status tombol secara terus-menerus sehingga membuang daya CPU. Dengan adanya program ini tuh secara nggak langsung tax LED akan dibiarkan dalam kondisi tidur total dan akan baru dibangunkan oleh sistem operasi ketika tax button melepaskan sinyal X smartphone gift sesaat setelah tombol ditekan. Nah, pendekatannya itu secara nggak langsung menunjukkan bahwa program FreeRTOS Middle ini mampu menciptakan sebuah sistem tertanam atau yang jauh lebih hemat daya, responsif, dan terstruktur. Mungkin dari penjelasan saya mengenai program di atas ya cukup sedikit itu aja. Selanjutnya mungkin dari saya cukup itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.